dalam kondisi junub dan tidak ada air panas. Di masa sekarang kan alhamdulillah di hotel-hotel semua air panas ya. Tapi kalau tidak ada, seseorang pada satu wilayah dingin sekali, apalagi beberapa wilayah yang hari-hari sekarang ini bisa minus 20 gitu ya. Baru kemarin kami balik umrah plus Turki itu sampai minus 10 waktu itu. Semuanya salju di mana-mana. Tapi alhamdulillah di hotel masih ada air panas. Cuman kalau tidak ada air panas, ada orang mungkin miskin, dia hidup di pinggir jalan, dia nggak punya rumah, musim dingin, dia mau minta air panas sama orang, belum tentu orang kasih misalnya. Gimana kondisinya kalau dia lagi mau wudu? Dia nggak bisa karena dingin, dia bisa sakit misalnya. Atau dalam kondisi junub, dia mau mandi. Maka di saat itu boleh tayammum. Kondisi ini ya, karena pernah ada sahabat namanya Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau memimpin peperangan di musim dingin. Di malam hari waktu dia tidur, dia mimpi junub. Dia mimpi junub. Maka waktu pagi subuh dia mau mandi, dingin sekali. Kemudian dia menolak untuk mandi air dingin karena di padang pasir dan sebentar lagi mau serang musuh, maka beliau tayammum dan Nabi SAW membolehkan itu. Ini kondisi tertentu ya. Ini diantara fikih safar. Di antara fikih safar juga itu adalah kita dianjurkan untuk pada saat pulang dari safar sebelum ke rumah sholat 2 rakaat. Ya, Nabi SAW menganjurkan, dikatakan Nabi SAW itu kalau pulang dari safar beliau tidak ke rumah dulu, beliau ke masjid beliau lalu sholat 2 rakaat. Nah kita bisa sholat di bandara itu dan terus fikih-fikih walaupun sifatnya hukumnya sunnah. Nah ini harus diperhatikan juga dalam masalah safar. Di antara fikih safar adalah memperbanyak doa. Karena doa mustajab pada saat musafir. Nah ini semua harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan masalah safar ini di syair beliau. Wasafir fafis safaru khamsu fawaidin, dan safarlah kalian karena dalam safar ada 5 faedah yang bisa didapatkan. Tafriju hammin, menghilangkan rasa sumpek, rasa sedih. Jadi kalau kita lagi hadapin masalah, maka jangan kurung diri di kamar. Nah, tolong ibu-ibu ini ya. Keluar dari rumah, keluar dari kamar, bukan pergi ke tempat yang salah ya, tapi hirup udara, lihat aktivitas orang. Karena mengurung diri di kamar itu makin menambah permasalahan ya. Kalau laki-laki mungkin bisa dengan safar, karena perempuan ada hukum sendiri kalau safar, ada mahram dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia mengatakan yang kedua adalah iktisabu ma'isyah, mendapatkan sumber pendapatan hidup. Orang kalau safar itu biasanya kalau dia ada jiwa bisnisnya, dia pasti bisa muncul ide-ide untuk mendapatkan tambahan pendapatan income ya. Yang ketiga ilmun, mendapatkan ilmu pengetahuan dalam safar itu. Yang keempat adabun, tata kerama. Jadi apa yang positif